Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8/MPRS 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Naskom. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen, kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. 1. Pendapatan ekspor Indonesia menurun. 2. Cadangan devisa menurun. 3. Inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia. Demokrasi terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8/MPRS tahun 1965. Dekret ini berbunyi, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Naskom. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. 1. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Sering terjadinya penggantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD S 1950. Ciri-ciri demokrasi terpimpin ada 5. 1. Memudarnya sistem partai. 2. Presiden mendominasi. 3. Peran militer makin besar. 4. Tak ada kebebasan pers. 5. Sentralisasi keuangan. Kelebihan demokrasi terpimpin adalah 1. Negara terhindar dari perpecahan dan krisis. Yang kedua, mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan bernegara. Yang ketiga, merupakan langkah awal terbentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS. Kelemahan demokrasi terpimpin. A. Penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. B. Adanya pertentangan ideologi yang sangat tajam antara nasionalis, agama, dan komunis. C. Kehidupan politik tidak demokratis.